Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak warga GKP Jemaat Bogor, pada saat ini semoga kita semua tetap dipenuhi dengan sukacita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk tetap merasakan dan merayakan penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, di hari ini saya mengajak kita semua untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 sampai 51. Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini dalam keberadaan kami ingin tetap menjadi murid-murid Tuhan yang setia membaca dan merenungkan firman. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, urapilah kami dengan hikmat dan pengertian, agar firman yang kami baca ini bukan hanya menjadi satu pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 51, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus merenungkannya dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 ini, maka kita akan menemukan suatu stigmatisasi yang kental. Bagaimana percakapan yang terjadi baik antara Filipus dengan Natanael maupun antara Yesus dengan Natanael, di dalamnya ada begitu banyak stigmatisasi. Dan stigmatisasi itu menjadi sesuatu yang pada hari ini kita belajar bagaimana kita akan membongkar itu dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat? Ketika kita mendengar bahwa Filipus menyampaikan berita kepada Natanael, di mana Filipus mengatakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf
dari Nazaret, Nathanael langsung menangkap sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena di kepalanya sudah begitu banyak stigma tentang Nazaret. Ada catatan-catatan dalam berbagai penafsiran yang menjelaskan bahwa ada kota-kota yang saling berseteru, ada kota-kota yang saling tidak cocok, dan kemungkinan salah satunya adalah Nazaret. Mungkin Nathanael adalah orang dari daerah Kana, di mana dalam beberapa catatan menjelaskan bahwa Nazaret dan Kana itu adalah kota yang saling, dalam tanda kutip, saling membenci atau saling bersinggungan satu dengan yang lain. Sehingga buat orang-orang Kana akan mengatakan bahwa di orang di Nazaret itu tidak ada sesuatu yang baik, demikian pula sebaliknya. Maka Nathanael ketika mendengar, Yesus dari Nazaret, respons pertamanya adalah, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret sendiri kota kecil, luasnya tidak begitu luas, dan penduduknya juga tidak terlalu banyak. Selain tadi mungkin juga ada perselisihan antara kota Nazaret dengan kota yang lain, tapi memang secara latar belakang orang-orang Nazaret bukanlah orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi, bukan juga yang mapan secara ekonomi dari kalangan menengah ke atas, tapi cenderung menengah ke bawah, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin kalau ada sosok yang hebat datang dari Nazaret. Stigma terjadi, labeling terjadi. Dan ketika labeling sudah terjadi, yang terjadi adalah sikap meremehkan, sikap merendahkan, tidak percaya, bahkan di dalamnya kita mungkin melihat ada nuansa kebencian terjadi di sana. Itu yang terjadi dalam diri Nathanael. Tapi menarik, apa yang menjadi percakapan antara Yesus dengan Nathanael? Ketika Filipus berjuang untuk mengajak Nathanael untuk, udah ayo mari lihat. Nathanael betul datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan sesuatu kepada Nathanael. Apa yang dikatakan? Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ungkapan ini mungkin belum terlalu terasa ketika belum ada kalimat berikutnya. Ketika Nathanael bertanya kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan yang mengejutkan, karena Nathanael merasa bagaimana mungkin Yesus bisa membuat penilaian terhadap dirinya, sedangkan ia saja baru pertama kali berjumpa. Bagaimana mungkin Yesus bisa membuat semacam sebutlah sebuah penggambaran tentang Nathanael, ketika Nathanael dan Yesus saja baru perdana bertatap muka secara langsung. Apa yang Yesus jawab terhadap Nathanael? Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Buat kita yang tidak terlalu mengerti konteks zaman dulu, mungkin bertanya-tanya apa hubungannya Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, dan di bawah pohon ara. Maka kita akan bisa menangkap dengan jelas maksudnya apa kalau kita tahu bahwa di zaman dulu rabi-rabi, orang-orang yang sering disebut sebagai guru, orang-orang yang dipandang sebagai orang yang dituakan, berwibawa, orang yang punya level keimanan mungkin dianggap sebagai yang lebih tinggi dibanding yang lain, biasa melakukan doa dan perenungan kitab suci di bawah pohon ara. Tradisi ini muncul karena memang pohon ara itu dianggap sebagai pohon yang rimbun, pohon yang memberi keteduhan, sehingga buat orang-orang seperti rabi itu menjadi satu tempat yang sangat menyenangkan dan sangat baik untuk melakukan ritus doa dan perenungan firman Tuhan. Jadi buat orang-orang yang melakukan kebiasaan berdoa
dan membaca kitab suci di bawah pohon ara, maka buat kebanyakan orang pada saat itu langsung juga memberi stigma. Oh, ini pasti orang hebat. Orang-orang yang melihat bahwa ada seorang berdiam, duduk, berlama-lama di bawah pohon ara, stigmanya adalah orang ini pasti punya nilai kesalehan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang kebanyakan. Orang ini pasti punya kedekatan dengan Tuhan yang lebih akrab, lebih intim dibandingkan orang-orang kebanyakan. Menarik. Percakapan ini mau menggambarkan bahwa ketika Natanael memberi stigma tentang Yesus, dan stigma itu adalah stigma negatif, Yesus dalam tanda kutip meresponsnya juga dengan stigma. Yesus tidak mendengar, mungkin tidak mendengar percakapan antara Natanael dengan Filipus. Yesus mungkin tidak mendengar apa yang menjadi reaksi spontan yang diucapkan oleh Natanael ketika Filipus mengatakan orang ini dari Nazaret. Tapi kemahakuasaan Yesus bisa langsung dengan cepat menjawab dengan respons yang juga berangkat dari stigma bahwa aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan aku tahu engkau adalah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jawaban Yesus ini mengejutkan buat Natanael. Bukan mengejutkan karena penilaian itu, bukan mengejutkan karena sebutan Israel sejati, tapi yang mengejutkan salah satu yang mungkin terjadi adalah karena Natanael dalam tanda kutip ketahuan membuat penilaian berdasarkan stigma terhadap Yesus. Natanael ketahuan menganggap Yesus remeh hanya karena stigma. Sehingga ketika ia mendengar jawaban Yesus, dalam ayat 49 Natanael mengatakan, "Rabi, kau anak Allah, kau raja orang Israel." Engkau tidak mendengar apa yang menjadi responsku, tapi engkau bisa memberi penilaian yang terbaik buat aku. Terbaiknya adalah karena Yesus juga dalam tanda kutip menyindir dengan stigma. Tetapi bukan stigma yang negatif, melainkan stigma yang mungkin buat kebanyakan orang positif. Sehingga Yesus meresponsnya lagi dengan mengatakan, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Jadi betapa kuasa dan wibawa Yesus dalam percakapan ini dibuktikan bahwa sekalipun Yesus dipandang remeh oleh Natanael, sekalipun Yesus yang berangkat dari Nazaret itu, yang berasal dari Nazaret itu dianggap kecil oleh Natanael, ia tidak pernah memperlakukan orang lain dengan juga melihat mereka kecil dan remeh. Itu yang membuat Natanael tergerak, terpanggil secara personal untuk mengakui bahwa Yesus adalah Rabi, anak Allah, raja orang Israel. Dan ayat 51 menjadi perenungan kita bersama hari ini. Ketika Yesus mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sekalipun Yesus merespons Natanael dengan stigma, tapi ayat 51 ini mengajarkan kepada Natanael dan kepada kita bahwa baiklah kita berhenti membuat sekat-sekat antara kita dengan sesama karena stigma, karena label. Baiklah kita belajar untuk mulai saat ini menerima orang lain, dan kita belajar menjadi pewarta kabar sukacita. Yesus menunjukkan bahwa engkau akan melihat langit terbuka. Sebuah simbol yang menggambarkan bahwa Allah tidak lagi membangun sekat dengan manusia. Maka jika Allah saja sudah tidak mau membangun sekat dengan manusia, Allah membuka belenggu yang memisahkan antara Dia dengan kita, maka seharusnya itu juga yang terjadi dengan hidup kita. Kita juga membuka diri, membongkar sekat
yang memisahkan antara kita dengan orang lain. Dan biarlah kita membuka malaikat, malaki, malak yang artinya utusan, yang kalau dalam bahasa Yunani dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai angel, pembawa kabar, dan pembawa kabar itu turun naik kepada anak manusia. Artinya ketika langit terbuka, sekat sudah tidak ada lagi, tidak ada pemisah antara Allah dengan manusia. Kabar sukacita, berita kegembiraan itu senantiasa diberitakan kepada kita. Maka biarlah itu juga yang berlaku pada hidup kita. Bukan hanya membuka sekat, bukan hanya membongkar pemisah-pemisah antara hidup kita dengan orang lain, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, membawa berita sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Bongkar stigma. Berhenti melabeli orang lain. Berhenti memandang remeh orang lain. Berhenti menyepelekan orang lain. Gereja Kristen Pasundan secara khusus pada saat ini sedang berjuang membongkar stigma negatif tentang gender. Ketika banyak orang yang seringkali masih memisahkan, bahkan membuat semacam tingkatan antara laki-laki dan perempuan, bongkar. Bongkar kebiasaan menganggap perempuan terlalu lemah. Bongkar kebiasaan untuk menganggap bahwa perempuan layak untuk diperlakukan seenaknya. Bongkar kebiasaan-kebiasaan kekerasan berbasiskan gender. Bongkar pembenaran-pembenaran untuk mengungkung, membelenggu baik laki-laki maupun perempuan. Bongkar paradigma, bongkar stigma, bongkar label yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu bekerja, biarlah laki-laki, biarlah ini dan seterusnya, perempuan urusan dapur dan seterusnya. Bongkar. Jangan biarkan stigma, label berbasiskan gender itu membuat ada keterpisahan antara hidup kita dengan orang lain. Gereja Kristen Pasundan juga sedang berjuang untuk membongkar stigma yang merendahkan anak-anak. Belajar untuk melibatkan anak-anak. Anak-anak bukan anak bawang. Anak-anak bukan orang-orang yang menjadi pelengkap dan pemanis hidup kita. Mereka adalah subjek yang bermartabat. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan luar biasa. Sehingga bagaimana kita juga belajar memperlakukan anak-anak sama spesialnya, sama berharganya, sama hormatnya, seperti kita memperlakukan orang-orang dewasa lain. Anak-anak juga seringkali menjadi korban stigmatisasi, labeling. Demikian juga Gereja Kristen Pasundan sedang berjuang. Bagaimana kita membongkar stigma tentang orang-orang disabilitas. Seringkali gereja mengecilkan kehadiran mereka. Gereja seringkali tidak menganggap keberadaan mereka. Bahkan pelayanan-pelayanan kita juga belum berorientasi ramah terhadap disabilitas. Mungkin itu juga menjadi dosa kita saat ini. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita juga untuk menerima, menghargai, bahkan terus menghormati, memberi yang terbaik. Tidak membangun sekat dengan orang-orang disabilitas, apapun jenis disabilitasnya. Biar mereka juga kita terima, kita layani, dan bersama-sama dengan kita memuliakan Tuhan dengan pelayanan yang terbaik. Jangan menganggap mereka terlalu remeh sehingga kita tidak mau melibatkan mereka dalam pelayanan. Jangan menganggap mereka terlalu hina sehingga mereka tidak bisa terhisapkan dalam karya keselamatan baik dengan baptis maupun pengakuan iman. Jangan remehkan mereka sehingga mereka tidak mau diajak untuk berada dalam persekutuan. Jika kita masih ada yang memandang orang-orang disabilitas dengan perasaan maka mari kita bertobat. Mari kita menjadi orang-orang yang hadir, mewartakan kabar sukacita, memberi pengaruh baik, memberikan damai sejahtera dengan belajar membongkar stigma. Biarlah kerajaan Allah, sorga yang terbuka itu mengingatkan kita bahwa kita yang tidak layak ini pun telah diterima oleh Kristus. Biarlah kita juga menerima orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, salam sehat, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Amin.